dok. Ya. Ini dokter kandungan ya. Dok, ini kan kemarin ada berita sedih sih dari Aurel dan Atta begitu ya. Kemarin baru mengumumkan kegembiraan mereka karena istrinya positif hamil. Tapi ternyata baru kemarin di usia 5 minggu ini mengalami keguguran di awal kehamilan gitu. Tapi kan sebenarnya ada beberapa artis juga yang pernah mengalami hal serupa ya. Ada Paula Verhoeven ya waktu itu ya di usia kandungan 1,5 bulan. Kemudian Natalie Hosher itu istrinya Sule. Kemudian ada siapa lagi? Ashanti dulu cuma 3 kali karena memang ada pengentalan darah. Kemudian ada siapa lagi? Ada banyak. Saya pun sebenarnya pernah yang namanya blighted ovum itu ya dok ya. Dokter mungkin bisa jelasin sebetulnya apa sih yang terjadi di kenapa di trimester pertama kehamilan itu rentan sekali terjadi keguguran di awal kehamilan. Baik, jadi sebenarnya kehamilan itu ada dua. Yang pertama kehamilan yang biokimiawi atau biochemical pregnancy dan kehamilan yang klinis gitu ya. Ya. Apa sih bedanya? Nah ini kehamilan biokimiawi itu adalah kehamilan yang biasanya masih sangat awal dan tidak banyak orang tahu. Jadi kehamilan yang belum terdeteksi tapi sudah ada level hormon yang bisa terdeteksi kalau di tes urin, di tes PEG. Jadi tes PEG dilakukan terlalu dini. Ya. Nah, kehamilan biochemical ini belum tentu berujung menjadi kehamilan klinis. Oh gitu. Gitu, dan itu biasanya dia keguguran gitu ya. Biasanya di 4 minggu, 5 minggu di mana belum terlihat kantong kehamilan pada saat dilakukan USG. Itu namanya kehamilan Biochemical. Ya. Jadi secara hormonalnya kelihatannya Sudah terdeteksi ada kehamilan. Tetapi sebenarnya kantongnya belum ada. Kantong kehamilannya belum terbentuk begitu ya. Oke. Ini biasanya keguguran itu yang terjadi keguguran di sampai 5 minggu ya. Betul. Oke. Yang kedua adalah? Nah, yang kedua adalah kehamilan klinis, Mbak Feni. Jadi kehamilan klinis itu di mana kehamilan itu sudah terlihat kantongnya dan lebih baik lagi jika sudah terlihat janinnya dan detak jantung janinnya. Nah, biasanya itu sudah mulai kita identifikasi dengan jelas di usia kehamilan 8 minggu. Oh, 8 minggu. 7, 8 Jadi ini udah 8 minggu terakhir cek kapan? Udah ada detak jantungnya. Oh, udah ada detak jantungnya gitu. Makanya nggak bagiin langsung karena kita lihat dulu dia BO atau enggak ya kan dok? Betul. BO itu alias blighted ovum itu ya. Ya, betul nggak sih? BO blighted ovum. Blighted ovum itu apa dok? Blighted ovum itu adalah kalau kita kehamilan yang tidak ada isinya, tidak ada janinnya. Jadi kayak telur gitu ya. Telur itu kan sebenarnya sama kayak kantong kehamilan, tapi nggak semuanya ada embrionya, ada ayamnya di dalam. Nah, blighted ovum itu sebenarnya telur yang nggak menetas menjadi ayam, dia nggak ada janinnya, sehingga dia pasti lama-lama tidak berkembang. Jadi masih apa bentuknya embrio? Hanya berupa kantong saja. Kantong aja, nggak ada isinya. Soalnya kalau yang saya dulu, kalau nggak salah ya, itu sampai agak panjang tuh, hampir 3 bulan. Betul, dia bisa sampai 10 minggu. Sampai 10 minggu bisa. Nah, itu berarti nggak ada, jadi cuma kantongnya aja. Iya, betul. Atau sebenarnya dia mau tumbuh tapi nggak jadi memecah selnya, atau gimana? No, dia cuma kantong aja. Sel-selnya ada, sel di kantong itu sendiri ada, tapi embrionya atau janinnya nggak ada. Jadi pasti otomatis dia nggak berkembang. Itu kenapa begitu? Kalau BO itu salah satunya pembentukannya nggak sempurna aja gitu dari proses pembuahannya sehingga nggak terbentuk embrio. Oke, baiklah.